Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roidatul Fikriah Ramadhania dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah entrepreneur yang berjudul pengadaan dan penggunaan modal. Modal secara umum bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai sesuatu usaha atau kegiatan. Bisa di dalam bentuk uang, barang, atau hal lainnya yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Modal bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama modal konkret, yaitu modal aktif. Ini adalah modal yang berwujud fisik dan bisa dilihat langsung. Contohnya seperti uang tunai, bahan baku, gedung, peralatan, dan mesin. Yang kedua ada modal abstrak atau pasif. Ini adalah modal yang tidak berwujud fisik. Contohnya seperti keahlian, keterampilan, hak paten, jaringan bisnis, dan nama baik. Menurut otoritas jasa keuangan, modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan. Umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. Modal bisa diartikan sebagai sumber daya atau aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan suatu kegiatan atau usaha. Biasanya modal berbentuk uang tunai, barang atau peralatan, kekayaan lainnya yang memiliki nilai. Intinya, modal adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, entah itu barang atau jasa. Pentingnya modal dalam berbisnis adalah sudah diakui luas, seperti yang tercantum dalam KBBI, mendefinisikan modal sebagai sesuatu yang digunakan sebagai bekal untuk bekerja atau berusaha. Manfaat modal bagi usaha yang pertama, sewa tempat. Untuk membayar orang sewa tempat, baik itu ruko atau gedung, dibutuhkan modal. Yang kedua, membeli bahan produksi. Yang ketiga, gaji karyawan. Pada awal menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan. Kalau usaha sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebutlah yang digunakan untuk menggaji karyawan. Yang keempat, simpanan. Modal juga digunakan sebagai simpanan dalam usaha. Cara mendapatkan modal usaha yang pertama, tabungan pribadi, meminjam dari orang terdekat, menjual aset bersama rekan bisnis, meminjam di bank, berasal dari konsumen atau pre-order, suntikan dana dari investor. Mengelola modal usaha merupakan hal yang sangat penting bagi para pemula yang ingin memulai usahanya. Beberapa tips untuk mengelola modal usaha bagi pemula. Yang pertama adalah buatlah perencanaan yang matang. Tentukan tujuan usaha Anda, apa yang ingin Anda capai dengan usaha Anda, berapa keuntungan yang ingin Anda dapatkan. Yang kedua, gunakan modal Anda dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan utama. Gunakan modal Anda untuk membeli peralatan dan bahan baku yang paling penting untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, catat semua pengeluaran dan pemasukan. Penting untuk mengetahui berapa banyak uang yang Anda keluarkan dan hasilkan. Ini akan membantu Anda untuk mengontrol keuangan Anda dan memastikan bahwa Anda tidak menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan. Yang keempat ada sisihkan keuntungan. Penting untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk ditabung atau diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Ini akan membantu untuk mengembangkan usaha dan mencapai tujuan keuangan. Yang kelima ada konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika Anda merasa kesulitan dalam mengelola keuangan usaha Anda, konsultasikan dengan ahli keuangan. Mereka dapat membantu untuk membuat rencana keuangan yang tepat untuk usaha kita. Baik, materi yang kedua adalah analisis peluang pasar. Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan.
Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Peluang pasar merupakan suatu kondisi yang menguntungkan di mana terdapat celah bagi perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen dan mendapatkan keuntungan. Pasar adalah situasi yang paling penting menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan pasaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Untuk itu, pertumbuhan pasar di masa yang akan datang sangat diperlukan. Analisis peluang pasar adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi pasar untuk produk atau layanan baru atau yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan mengembangkan strategi pemasaran yang aktif. Yang harus diketahui dalam menganalisa pasar, yang pertama potensi pembeli terhadap barang, potensi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk, ukuran pasar, sifat-sifat konsumen, target pasar spesifik, pengaruh pasar eksternal analisa, pesaing atau pesaing yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor dalam analisa peluang pasar ada 3. Yang pertama, analisis lingkungan dan pesaing. Yang kedua, analisis pelanggan. Yang ketiga, segmentasi pasar. Selanjutnya ada analisis lingkungan dan pesaing, adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam memahami peluang dan ancaman di pasar, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk bersaing secara efektif. Selanjutnya ada manfaat analisis lingkungan dan pesaing. Membantu perusahaan dalam memahami peluang dan ancaman di pasar, membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk bersaing secara efektif, membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.